Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 10a, dilanjutkan dengan ayat 11 dan ayat 13 sampai 17. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan." Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai pasal 19 ayat 1. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu,
bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pengampunan karena belas kasihan. Dalam hidup sehari-hari, kita begitu akrab dengan yang namanya hutang dan piutang. Budaya hutang nampaknya sudah jamak dan menjadi masalah dalam masyarakat kita. Hanya demi gengsi, misalnya, orang rela berhutang untuk membuat sebuah pesta yang besar. Kadangkala relasi yang sebelumnya baik berujung pada permusuhan hanya gara-gara hutang. Bahkan ada orang yang nekat menulis di status-status media sosial seperti ini, tahu meminjam, tahu bon, tetapi tidak tahu membayar. Ketika saya datang tagih, orang bersangkutan marah-marah seakan-akan dia tidak mempunyai hutang. Demikian yang kadang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Perihal hutang yang dipakai oleh Tuhan Yesus agar kita mengerti dengan baik mengenai salah satu aspek belas kasihan, yakni pengampunan. Orang yang banyak hutang, tetapi pada akhirnya dihapus total oleh tuannya,
pasti merasakan sukacita yang besar. Hal ini dialami oleh orang yang diampuni oleh Sang Raja di dalam perikop Injil pada hari ini. Kunci dan benang merahnya adalah belas kasihan dari Tuhan. Namun sayangnya, orang yang diampuni oleh Raja itu tidak melakukan hal yang sama kepada sesamanya. Dia tidak menghapus hutang sesamanya dan dia tidak mengampuni sesamanya. Saudara-saudariku terkasih, pada suatu kesempatan, Paus Fransiskus berkata, "Mengapa seorang Kristen harus memaafkan?" Paus melanjutkan, "Karena dia telah diampuni." Tak satu pun dari kita dalam hidupnya mampu melakukannya tanpa pengampunan dari Tuhan. Dan karena kita telah diampuni, kita harus mengampuni pula. Jika pengampunan adalah pilar pertama gereja, pemberian adalah yang kedua. Sejauh yang kita terima dari Tuhan, kita memberikan diri kita kepada saudara-saudara kita, dan sejauh kita memberikan diri kita kepada saudara-saudara kita, kita menerima juga dari Tuhan. Mari kita wujudkan semangat pengampunan dimulai dari keluarga kita masing-masing. Hendaknya kita tidak menyimpan dendam kepada suami kita, kepada istri dan anak-anak kita. Keluarga yang harmonis dan tahu mengampuni adalah pilar bagi dunia yang lebih damai. Semoga demikian. Amin.